selingi sosialisasi walaupun cuma 5 menit, 5 menit ya kan. Namun itu semua sebenarnya ya karena mengoptimalkan jangka waktu yang ada. Namun demikian karena ini baru ada evaluasi mungkin dari Pak Nanda yang dilaksanakan oleh holding. Kalau kita tidak punya program ya sama aja. Ya, kita artinya sama aja mengisi diri sendiri gitu. Karena tugasan change agent ini kan untuk evidence pelaksanaan program budaya dan dukungan dan sistem mengakselerasi apa saja yang dibutuhkan oleh PIC budaya dan CA untuk melaporkan program budaya. Kita fokus pada ini satu semua ya, angka 1, 2, 3. Kita fokus pada, menurut saya kita fokus pada poin 1 dan 2 karena ini CA dan pelaksanaan program. Ini ada permasalahannya kapabilitas. Change saja tidak bisa memahami esensi program budaya. Kedua, narasumber terbatas. Ketiga, kurangnya penguasaan editing evidence. Ini perlunya dukungan pelatihan dan pengembangan kompetensi. Yang kedua itu support needed, motivasi, job description, support CL dan CB, change leader dan change booster, keterbatasan jumlah pelaksanaan program, implementasi realisasi program menjadi tambahan KPI untuk CA, kurang yes dan struktur organisasi change agent, ya ini aspirasi saya juga Pak. Keterbatasan SDM change agent, tanggung jawab change agentnya tidak jelas, belum melibatkan pimpinan untuk implementasi program, belum melibatkan pimpinan program sehingga beban ada pada change agentnya itu sendiri. Jadi sebenarnya kan kita yang para staff dan supervisor lah ya, sebagai change agent ini bukan tugas tambahan jadinya. Kenapa? Karena kita kan sebagai pimpinan kan fungsinya kan memang mengelola manusia. Cuman dengan adanya program culture ini, kita untuk mengelola manusianya itu menjadi lebih terarah gitu. Tapi kan ya program culture ini kan diawasi. Jangan nanti sampai kita melakukan, tapi mereka mengawasi kita tidak seperti melakukan kan gitu. Makanya sekali lagi yang saya tekankan, change agent ini butuh dukungan. Kalau kita dukungan untuk materi sudah lengkap, agent itu bisa merubah mindset. Jadi tidak bicara mengenai program. Kalau Pak Nanda, cuman kemarin kita diskusi dengan teman-teman di INL. Kalau di INL itu sebenarnya programnya nggak melulu harus sosialisasi Pak. Ya. Jadi sebenarnya diambil biasanya itu ada direksi yang didatangkan untuk sharing Pak. Nah sharingnya nggak harus berhubungan dengan one PKPN, one culture. Dia bisa sharing apa aja, tapi sebenarnya intinya memblurkan garis antara direksi dan non direksi Pak. Kemudian tidak juga harus ngobrol juga, bisa juga main games. Nah kalau di INL itu culture-nya itu termasuk juga pelatihan Pak. Jadi biasanya teman-teman yang baru pulang pelatihan itu sosialisasi ulang, sharing itu dianggap sebagai bagian dari program culture Pak. Kemudian tadi mereka punya ngopi, itu kopi mereka tuh sebenarnya Pak sebulan sekali juga nggak apa-apa. Jadi direksinya datang, kemudian dikumpulin lah yang bisa hadir, lalu sharing lah pengalaman. Biasanya direksi kan pasti punya banyak pengalaman hidup yang bisa dia sharing Pak. Kemudian ada juga perbagian ide Pak untuk bikin kegiatan yang berkaitan dengan culture. Tidak harus sosialisasi, bisa main games. Kayak kemarin di holding juga Pak, itu biasanya digilir per divisi. Jadi nanti supaya lebih transparan, penggilirannya itu akan pakai ini Pak. Kalau di sana itu pakai semacam roulette gitu Pak. Jadi nanti masukin nama divisi semua. Oke, divisi ini keluar nih dari depan. Divisinya jadi Mari bersama